Bidayah qabla bidayah, ibtida qabla ibtida, tahiyatan lil mubarakah, tahiyatan ahli jannah, wa ya'dil maula min ahli jannah. Assalamu alayka, assalamu alayki, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala kalam wal kitabah lil qira'ah lil ma'rifah lillahi ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur pada zat yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana tidak akan bertahan satu jika tidak ada keduanya. Sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si cantik dan si buruk rupa. Sehingga sempurnalah kehidupan di alam semesta ini. Selanjutnya, selawat bersertakan salam selalu tercurahkan kepada sang proklamator kemerdekaan yang terkenal dengan sistem dakwahnya, mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengkafahkan Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam. Beliau adalah Habibana wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Di dalamnya terdapat banyak sekali fasilitas yang Allah berikan kepada kita semua untuk menggapai ridhonya. Ketika Ramadan terdapat momentum puasa sebagai wujud komunikasi vertikal yang intensif dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain berdimensi vertikal, puasa juga berdimensi sosial horizontal. Sehingga banyak jalan yang Allah berikan untuk kita untuk menggapai ridhonya. Sebagai seorang muslim yang memiliki sosok teladan sepanjang hayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita agar mengetahui tuntunan kebaikan yang beliau lakukan ketika bulan Ramadan. Hal yang pertama yang bisa kita teladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah membaca Al-Quran. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling lembut, terutama pada bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril datang dan menemui beliau dan mengajarkan Al-Quran kepada beliau, sungguh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling lembut daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Membaca Al-Quran merupakan hal yang paling intensif yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membaca Al-Quran juga merupakan salah satu fitur atau instrumen untuk mendekatkan diri kepada Allah, menggapai ridhonya maupun memasuki pintu-pintu rahmatnya. Wahai sahabatku, seharusnya kita sadar bahwa diri kita membutuhkan Al-Quran, bukan hiburan. Lisan kita kurang melantunkan Al-Quran, bukan kata kasih sayang. Dan hati kita kurang mendekat pada Al-Quran, bukan kemewahan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hal yang kedua yang bisa kita tiru dari kebaikan Rasulullah SAW adalah kedermawanan diri. Diriwayatkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang dermawan dalam kebaikan, dan sifat kedermawanannya akan terus bertambah ketika bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu transformasi yang dapat kita pahami dari puasa adalah membentuk pribadi yang dermawan. Ketika kita berpuasa, kita dapat ikut merasakan penderitaan orang-orang miskin, orang-orang yang setiap hari merasakan lapar. Bulan Ramadan juga dapat menjadikan diri kita menjadi pribadi yang bertakwa, yaitu dengan melakukan sesuatu untuk memitigasi atau membantu orang-orang yang lapar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita agar senang berderma, bersedekah, maupun bersedekah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka maka akan bertambah keimanannya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hal yang ketiga yang patut kita contoh dari Rasulullah SAW adalah memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberi makanan berbuka kepada mereka yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa merupakan refleksi transformasi kepribadian yang kita bentuk selama Ramadan. Maka dari itu, marilah kita berlomba-lomba untuk berderma dan memberi makanan kepada orang yang berbuka. Ketika Ramadan, Rasulullah SAW senantiasa berdoa. 3 orang yang tidak akan tertolak doanya, yaitu doa orang tua untuk anaknya, doa orang berpuasa, dan doa musafir. Hadis riwayat Baihaqi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hal berikutnya yang terus Rasulullah SAW lakukan selama bulan Ramadan adalah melakukan sholat malam, atau yang sering kita sebut sebagai qiyamul lail, seperti sholat tarawih, sholat tahajud, maupun sholat witir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan pada sebagian malam bertahajudlah kalian sebagai salah satu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Maka dari itu, marilah kita jadikan puasa pada tahun ini menjadi puasa yang berkualitas. Puasa berkualitas yaitu puasa yang dapat menjadikan diri kita menjadi diri yang lebih bertakwa dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mudah-mudahan kita masih dapat dipertemukan kembali dengan Ramadan berikutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, maka datangnya dari saya pribadi, dan jika ada lebihnya, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Undur maqalah wa la tandur man qalah billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.